Halo semuanya, baik di sini saya akan menjelaskan tentang alat instrumen micropet reader. Penasaran kan semuanya? Ayo mari kita simak video berikut ini teman-teman. Nah, micropet reader adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai absorbansi dari suatu sampel. Sampel apa saja sih? Ada sampel darah, serum, hingga plasma. Selain itu, kita bisa mengukur kadar antibodi dan antigen di dalam tubuh. Hal ini berfungsi untuk mengetahui kerja vaksin yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian fungsinya alat ini biasanya digunakan di laboratorium pada saat penelitian. Memiliki fungsi yang perlu kita ketahui untuk pengujian pada antigen dan antibodi. Pengujian ini sendiri biasanya menggunakan metode ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Nah, prinsip kerjanya sama dengan spektrofotometer pada berbagai panjang gelombang yang umumnya antara 400 sampai 750 nanometer. Namun, beberapa micropet reader bekerja dalam rentang ultraviolet dan melakukan analisis antara 340 sampai dengan 700 nanometer. Nah, metode instrumen micropet reader itu ada meliputi ELISA, ECLIA, dan juga ELVA. Yang pertama ada ELISA, adalah suatu teknik pengujian serologi berbasis plate yang sering digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen dan antibodi yang berada dalam sampel. Nah, prinsip dasarnya itu antigen atau sampel tambahkan ke plate, kemudian blocking buffer ditambahkan untuk menghalangi tempat pengikutan protein, kemudian penambahan antibodi primer yang sesuai, kemudian penambahan supra TMB dan menambahkan konjugat antibodi sekunder yang sesuai untuk mengenali berikatan dengan antibodi primer. Pembacaan hasilnya bisa secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, bentuk kurva standar ini tergantung pada skala X dan Y. Kurva standar ELISA dibuat dengan memplot konsentrasi standar pada X dan absorbansi pada Y. Pada skala normal akan terbentuk garis linear seperti gambar di samping. Kemudian ada ECLIA, adalah metode untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi dengan memanfaatkan reaksi antara antigen dan antibodi yang menghasilkan suatu cahaya. Metode ini bergantung pada reaksi biochemistry untuk mengukur konsentrasi suatu analit zat, yang sampelnya dapat berupa serum, plasma, dan juga urin. Prinsipnya, cahaya yang dihasilkan merupakan hasil dari reaksi kimia yang distimulasi oleh molekul bermuatan listrik. Reaksi chemiluminescence untuk mendeteksi kompleks reaksi diinisiasi dengan memberikan arus listrik ke larutan sampel. Cahaya hasil reaksinya akan diukur pada panjang gelombang 620 nanometer. Nah, bagian-bagian alat ECLIA yang pertama ada penutup unit transfer utama, kemudian ada panel sisi kiri, pintu servis kiri, penutup utama, pintu servis belakang, panel sisi kanan, pintu servis kanan, kemudian ada panel printer. Nah, berikut hasil pemeriksaan. Kemudian ada ELVA yang bekerja secara otomatis dengan menggunakan teknologi pembacaan. ELVA, sampel dan reagen ini ditempatkan dalam reagen strip yang siap pakai, yang fase padatnya berupa solid phase rate. Proses ini dilakukan secara otomatis dan pembacaannya melalui RVV yang akan dikonversikan menjadi hasil akhir tes kualitatif maupun kuantitatif. Fungsinya seperti memeriksa penyakit kardiovaskuler, infeksi kehamilan, tiroiditis, dan lain sebagainya. Nah, prinsip kerjanya yaitu menggunakan teknologi pembacaan enzim linked fluorescence immunoassay atau ELVA yang menggunakan substrat neofluorogenik yang dimana keberadaan kompleks antigen antibodi tersebut akan menyebabkan pendarahan warna atau fluorescence.
komponen alatnya. Pertama ada tombol on off, kemudian ada tray yang berfungsi tempat masukkan strip yang berisi sampel dan reagen, panel display yang menampilkan program pada alat, kemudian ada printer serta inkubator yang berfungsi proses inkubasi. Nah, biasanya ini membutuhkan suhu 37 derajat Celcius. Nah, sistem yang digunakan pada uji Fidas ini apa aja, yaitu penggunaan sistem reagen strip, kemudian ada SPR, serta strip yang berisi reagen itu diperlukan untuk reaksi ya. Kemudian ada pada tahap reaksi, maka aspirasi reagen ini masuk dan keluar ini untuk mencegah kontaminasi antara reagen dan